Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Mata Cacing TV akan membahas kekurangan dan kelebihan generasi milenial yang harus publik ketahui. Oke, perlu kita ketahui bersama, generasi milenial saat ini menjadi omongan publik ya sis dan bro. Selain jumlah yang terus bertambah, generasi ini juga paling kreatif di antara generasi-generasi sebelum dan sesudahnya. Meski sering dicap generasi ceroboh, akan tetapi generasi inilah yang akan meneruskan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Berikut ini kita akan mengurai kelebihan dan kekurangan generasi milenial yang perlu kalian ketahui. Sebelum masuk poin utama, kata milenial yang kian tak asing beberapa tahun terakhir, generasi satu ini menjadi sorotan banyak masyarakat Indonesia karena menjadi generasi yang serba dimanjakan teknologi di luar dari kelebihan dan kekurangan generasi milenial. Banyak yang beranggapan pula bahwa nantinya orang-orang yang lahir pada generasi milenial akan membawa perubahan besar dalam hidup. Bisa dengan sektor pemerintahan, bisnis, akademis, dan lainnya. Sebenarnya apa sih milenial? Jadi pengertian milenial itu, pengertian generasi milenial adalah mereka yang saat ini berusia 25 hingga 40 tahun yang lahir antara tahun 1981 hingga 1994 saat teknologi sudah maju. Nah, sebagian dari generasi milenial saat ini sudah memimpin banyak karyawan dan sebagian lagi sudah menduduki posisi-posisi strategis perekonomian. Diproyeksikan pada tahun 2023 nanti sebanyak 55% dari populasi kaum yang bekerja di ASEAN akan berusia 20 sampai 39 tahun, yang semuanya adalah generasi milenial. Oke guys, kelebihan generasi milenial yaitu meskipun digadang sebagai generasi produktif yang menguasai teknologi, generasi milenial memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya di antara lain inovasinya. Penguasaan akan teknologi yang mumpuni jelas membuat generasi milenial setingkat lebih unggul dalam penciptaan produk baru jika dibandingkan dengan generasi lainnya. Ini seperti hasil persilangan, sesuatu yang tradisional dan sesuatu yang modern. Begitu. Contoh saja, dalam melakukan transaksi, budaya tawar-menawar di pasar tradisional akan ditubrukkan dengan budaya berbelanja. Belanja online, baik di Lazada, Shopee, Tokopedia, dan banyak lagi. Dan terjadi budaya tawar-menawar sampai ke dunia maya atau dunia internet. Yang kedua, generasi milenial permisif ya. Sikap lebih terbuka dalam menerima masukan dan mengolahnya sebagai riset sehingga menghasilkan sesuatu yang baru, menjadikan generasi milenial lebih memilih bekerja dengan gaya yang sedikit berbeda dari gaya pekerja generasi sebelumnya atau maupun generasi berikutnya. Bekerja pada perusahaan atau pengusaha yang menetapkan peraturan kerja tidak terlalu mengikat jam kerja adalah pilihan mereka generasi milenial. Yang ketiga, kelebihan generasi milenial yaitu multitasking. Dikarenakan kebiasaan dalam keseharian dan kebutuhan, generasi milenial adalah generasi yang dituntut untuk menguasai beberapa keahlian sekaligus dalam sebuah pekerjaan. Hal ini sebenarnya bukan masalah besar bagi generasi milenial mengingat hal tersebut tidak jauh berbeda dari apa yang mereka pelajari selama di dunia pendidikan dan pergaulan sehari-hari. Nah, sekarang kita bahas nih guys, apa sih kekurangannya? Ada kelebihan, pasti ada kekurangan dong. Plus minus itu pasti, ya kan? Terdapat beberapa kekurangan pada generasi milenial satu ini. Yang pertama, yang paling menonjol adalah sifat labil. Inilah kelemahan paling akut yang derita generasi milenial. Mereka lebih cenderung ya memiliki sifat yang lebih labil dibanding generasi sebelumnya. Di samping sifat keras kepala tentunya kan,
Sifat labil menjadi salah satu kekurangan yang paling mencolok dalam generasi ini, sehingga tidak semua orang pada generasi ini memiliki sifat yang tangguh dan teguh pada pilihan karena lebih banyak bersifat labil. Yang kedua, yang kita lihat di sekitar kita, generasi ini kecanduan internet, kecanduan gadget. Nah, walaupun menjadi generasi yang paling update mengenai teknologi, ternyata membawa kelemahan tersendiri bagi generasi milenial. Karena terlalu dekat dengan teknologi membuat generasi ini kecanduan internet, kecanduan ponsel. Dengar-dengar sih di India tuh mendingan mereka nggak makan loh daripada nggak punya ponsel. Banyak yang merasa resah jika handphone yang dimiliki tidak memiliki sinyal internet atau tiba-tiba internet mati atau kehabisan paketan. Nah, itu mereka akan kelabakan, guys. Kecanduan internet ini juga membawa kehidupan yang serba malas dan tidak membuat generasi ini kuat. Yang ketiga, generasi ini ingin serba instan, serba cepat termasuk kesuksesan. Nah, generasi milenial ini dimanjakan oleh teknologi membuat ingin segala hal terasa cepat. Karena kan yang tadinya tradisional, bersifat lama, sekarang perubahannya sangat cepat. Dan ini membawa psikis tersendiri untuk generasi milenial itu sendiri. Bahkan dalam hal mencapai kesuksesan, generasi ini ingin serba cepat. Padahal kan semua harus ada proses yang dilalui. Begitu kan? Walaupun kondisi saat ini banyak generasi milenial yang sudah cepat sukses dalam berkarir maupun membangun startup, tetapi harus memahami sebuah perjalanan proses setiap orang berbeda-beda. Setiap hal pasti ada kelebihan dan kekurangan. Walaupun seperti itu, tetap fokus pada kelebihan menjadi faktor utama dan membawa generasi milenial untuk tumbuh menjadi generasi yang mapan dan berprestasi. Jika ada kekurangan, mungkin kita bisa kikis kekurangan itu apa. Yang paling menonjol adalah tidak stabil. Bagaimana kita untuk agar emosi khususnya bisa lebih stabil dan tidak mudah dipengaruhi, tidak mudah dikomporin, dan tidak mudah dihasut. Karena diri kita, khususnya generasi milenial, itu hidup kita yang tentukan mau kemana kita ke depan. Oke guys, begitu saja. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya ke kawan-kawannya. Semoga berita ini, info ini bermanfaat untuk sahabat semua yang ada di rumah khususnya, dan semoga pengetahuan ini menjadi bermanfaat buat kalian semua. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.